Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Muammar dari kelas 1A Program Studi Manajemen Dakwah. NIM saya yaitu 12513200006. Baik, di sini saya ingin memberikan apa saja yang saya dapatkan setelah saya menyelesaikan ujian akhir semester, yaitu challenge dari dosen saya, Bapak Fahrudin, mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, jadi kemarin itu saya mengambil 3 challenge, yaitu yang pertama sholat tahajud, yang kedua mendoakan diri sendiri dan mendoakan orang tua sehabis sholat, dan yang terakhir adalah membaca Quran setiap hari. Apa aja sih yang saya dapatkan atau saya rasakan ketika saya menjalani challenge ini? Yang pertama yaitu ketika saya sholat tahajud, saya jadi lebih disiplin untuk bangun lebih awal di sepertiga malam. Saya juga jadi bisa mengatur jam tidur lebih baik, agar tidak bergadang, tidur lebih awal, dan mengatur jam istirahat saya dengan baik. Ya, walaupun awal-awal saya tuh masih merasakan agak kesulitan untuk bangun, mata masih berat, masih ngantuk, tapi saya usahain untuk bangun di sepertiga malam agar saya melaksanakan sholat tahajud. Walaupun awal-awal kita masih 2 rakaat atau 4 rakaat, tapi seiring berjalannya waktu kita juga bisa menambah rakaat kita dan lebih lama lagi ketika kita menjalankan sholat tahajud. Yang kedua yaitu mendoakan diri sendiri dan mendoakan kedua orang tua. Jadi setiap habis sholat kita harus mendoakan diri kita sendiri, mendoakan kedua orang tua kita, bahkan mendoakan guru-guru kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, agar diberi kesehatan, diberi umur yang panjang, dilancarkan rezekinya, diberkahkan hidupnya. Karena doa itu adalah suatu kebutuhan, karena kita sebagai hamba Allah tuh harus selalu meminta kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu membaca Al-Qur'an setiap hari. Jadi kita juga harus membaca Al-Qur'an setiap hari, walaupun kadang membacanya hanya beberapa ayat saja, atau beberapa halaman saja, atau beberapa lembar saja, tetapi kita selalu usahakan untuk membaca Al-Qur'an setiap hari, karena Al-Qur'an itu sangat banyak sekali manfaatnya, dan bagi siapa yang membaca Al-Qur'an dia akan mendapatkan pahala. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hati kita tenang. Habis itu sebagai obat ketika kita sakit hati. Nah, kita bisa membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu mempunyai sifat yaitu asyifa. Nah, dari challenge UAS kemarin ada banyak hal atau hikmah yang saya dapatkan, yaitu yang pertama adalah konsisten. Jadi walaupun kita melakukannya sedikit-sedikit gitu, walaupun kita melakukannya kecil-kecil, tapi insya Allah kita bisa terbiasa kalau kita konsisten. Intinya kita setiap hari melakukan itu berulang-ulang, atau bahkan satu hari dan hari kedepannya itu nambah dari hari sebelumnya, agar kita bisa memaksimalkan dari konsisten itu. Nah, ada juga tips dari saya untuk bisa melakukan sesuatu atau challenge yang saya lakukan kemarin. Yang pertama yaitu niat, karena pada dasarnya kalau kita udah niat, maka insya Allah kita juga akan diberi jalan atau diberi petunjuk untuk bisa melakukan sesuatu tersebut. Kayak misalkan kita udah niat sebelum tidur besok mau tahajud, insya Allah ketika kita nanti pingin bangun, rasa ngantuk itu semua hilang karena kita udah niatin dari sebelum kita tidur. Nah, setelah itu yang kedua yaitu tanggung jawab, karena ini harus tanggung jawab melakukan tugasnya. Jadi ya mau nggak mau
kita harus melaksanakannya gitu. Nah, itu juga memberi saya pelajaran agar kita tanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Seperti yang sebelumnya saya membeli 3 challenge itu. Baik, mungkin cukup sekian eh, apa yang saya dapatkan dan saya rasakan dari challenge UAS ini. Terima kasih kepada dosen saya Pak Farudin. Eh, Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.